Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kali ini kita akan kembali melanjutkan mengenai catatan harian seorang blogger kawan ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana saya memperoleh akun AdSense. Untuk yang kita ketahui bahwa akun AdSense itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah akun hosted dan kedua adalah akun non hosted. Itu membedakan, misalnya kalau akun hosted itu adalah akun yang bisa dipasang pada website selain Blogspot ya. Kalau pasang di Blogspot itu termasuk akun non hosted karena itu produk Google. Tapi kalau mau dipasang di domain misalnya mawardimustafa.com itu harus menggunakan akun hosted kawan ya. Kalau cuma dari subdomain misalnya mawardimustafa.blogspot.com itu masih menggunakan akun non hosted, sama seperti di YouTube kawan ya. Jadi yang punya akun AdSense di YouTube itu akun Anda masih akun non hosted ya. Jadi tidak bisa dipasang di website selain dari produk Google kawan ya. Perjuangan saya untuk mendapatkan akun AdSense itu lumayan berat kawan ya. Saya akan menceritakan saya mendapatkan akun itu di tahun 2010, yang artinya saat itu bahasa Indonesia belum support untuk AdSense kawan ya. Jadi perlu diingat yang tidak disupport itu kawan bahasa Indonesia ya, bukan negara Indonesia. Jadi kalau di Indonesia tetap bisa, walaupun kita misalnya punya blog bahasa Inggris dan kita mendaftar untuk akun AdSense, kita akan disetujui walaupun kita berdomisili di Indonesia. Cuman yang tidak boleh adalah ketika kita punya blog bahasa Indonesia dan kita ajukan untuk mendapatkan akun AdSense, itu tidak akan disetujui kawan, karena saat itu AdSense belum support bahasa Indonesia. Awalnya karena kita harus memiliki blog bahasa Inggris, saya pun mencoba untuk membangun blog bahasa Inggris menggunakan subdomain dari Blogspot. Harapan saya sih bahwa blogger atau Google bisa menyetujui dengan cepat. Makanya saya menggunakan domain gratis dari Blogspot. Untuk membuat artikel bahasa Inggris sendiri itu caranya atau teknik lamanya dulu kan terjemahan Google itu masih kacau balau kawan. Jadi kalau kita mengcopy paste blog bahasa Indonesia atau artikel bahasa Indonesia ke dalam terjemahan bahasa Inggris melalui Google Translate, itu akan sangat terlihat lucu kawan, ataukah terbaca lucu, dimana grammarnya akan kacau. Jadi tekniknya dulu itu kita mengambil artikel bahasa Indonesia, kemudian kita translate dulu ke dalam bahasa yang paling mendekati bahasa Indonesia. Salah satu bahasa yang digunakan adalah bahasa Malaysia ataukah bahasa Belanda. Nah, karena kita kan menarget bahasa Inggris sebagai artikel terakhir, maka kita mengambil artikel bahasa Indonesia, kemudian kita copy paste dan translate ke bahasa Belanda. Dari bahasa Belanda kita berpikir lagi bahasa terdekat dengan bahasa Belanda apa. Makanya biasanya dipilih bahasa Jerman atau bahasa Itali. Kebanyakan menggunakan bahasa Itali. Hasil artikel translate berbahasa Belanda tersebut kita translate kembali ke dalam bahasa Jerman atau bahasa Itali. Nah, kemudian dari bahasa Itali ini dari bahasa Jerman ini kita translate lagi ke bahasa Prancis, dan dari bahasa Prancis kita translate ke bahasa Inggris UK atau Inggris, kemudian terakhir dari bahasa Inggris UK atau ke England kita translate ke dalam bahasa Inggris. Nah, begitu caranya kita memperoleh sebuah artikel berbahasa Inggris hasil dari translate. Dan pada akhirnya setelah itu kita posting tanpa tahu susunan grammar, karena dahulu belum ada yang namanya situs cek grammar, yang sekarang itu ada namanya Grammarly. Itu dulu belum ada kawan, belum ada situs untuk melakukan pengecekan terhadap tata bahasa Inggris atau grammarnya. Namun dengan pedenya kita posting. Nah, persyaratan untuk mengajukan blog pada AdSense agar disetujui adalah pertama memiliki 5 posting yang diposting secara teratur. Dalam artian begini kawan, kita tidak bisa memposting satu hari saja langsung 5 artikel, tapi kita harus memposting hari ini 1, besok 1, sampai 5 hari ke depan. Artinya untuk mengajukan sebuah blog minimal kita membutuhkan waktu 1 minggu dari dibuatnya sebuah blog, baru kita bisa mengajukan ke
AdSense untuk disetujui. Dan pada akhirnya yang terjadi, saya membangun beberapa blog dengan konsep seperti itu. Pas hari ke-6 semua blog dihapus kawan ya, karena mesin dari Google, robot dari Google itu membaca bahwa blog kita adalah blog spam. Dulu dikenal dengan istilah make for AdSense atau MFA, biasanya seperti itu, disingkat seperti itu kawan ya. Jadi 6 hari itu, pas hari ke-7 kita majukan, ternyata blognya sudah dihapus. Kemudian akhirnya saya mendapatkan sebuah cara yang paling jitu katanya, dan saya pun menerapkan cara itu. Awalnya kita harus mendaftar di sebuah situs jejaring sosial bernama Indiarok, sebuah situs semacam Facebook kala itu, yang mana Facebook juga kali itu belum terkenal. Kita mendaftar di situs Indiarok, kemudian di sana ada yang namanya tab blog, tab untuk blog. Kalau di Facebook itu ada namanya post ya, atau catatan seperti itu. Nah, di sana ada yang namanya blog. Dari sana kita bisa menulis artikel berbahasa Inggris. Yang jadi persoalan kala itu untuk membuat artikel bahasa Inggris, kita benar-benar pusing kawan. Pertama karena kita tidak mengerti bahasa Inggris, yang kedua kita juga tidak lancar berbahasa Inggris, dan yang ketiga kita sangat ragu dengan persoalan grammar. Tetapi untungnya Indiarok dan AdSense itu ada kerjasama kawan. Demikian juga untuk bahasa India, bahasa Inggris India itu memang agak sedikit berbeda, bukan sedikit ya, agaknya jauh berbeda dari bahasa Inggris biasanya ya. Bahasanya sedikit memiliki grammar yang tidak terlalu mirip dengan grammar dari UK ataupun Amerika. Makanya saya mendaftar melalui situs Indiarok. Artikelnya tidak terlalu pelit kawan, artinya artikelnya tidak mesti harus 5. Kala itu saya hanya membuat artikel 2 atau 3. Yang pertama saya mentranslate tulisan tentang Sulawesi Selatan, yaitu tentang Balak Lompoa, sejarah Balak Lompoa kala itu. Dan yang kedua saya mentranslate sebuah lagu Makassar kawan, sebuah lagu Makassar. Saya juga mentranslate sebuah lagu Makassar, kemudian memposting di situs Indiarok. Begitu 7 hari setelah pembuatan itu, saya mengajukan ke pihak Indiarok agar bisa bekerja sama dengan AdSense atau bisa memasang iklan AdSense di blog post saya. Dan pada akhirnya akun saya atau permohonan saya disetujui oleh AdSense kala itu dengan menggunakan akun sendiri kawan ya. Jadi tidak mesti harus menggunakan akun Indiarok. Untuk pendaftarannya kan diwajibkan untuk memasukkan email kala itu. Dan sampai hari ini akun AdSense itu yang saya gunakan dan saya pakai sampai tahun ini. Jadi sejak tahun 2010 sampai tahun 2003 ini ya, akun saya mungkin sudah berusia 13 atau 14 tahun kawan ya. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat menarik bagi saya, yang sangat-sangat unik bagi saya, yang mana tidak semua orang merasakan bagaimana susahnya perjuangan itu kan ya. Setelah mendapatkan akun AdSense kala itu, untuk mendapatkan ping pertama saya, kita minimal harus memiliki saldo $10 dalam akun AdSense. Dan pada akhirnya saya pun tidak bisa mendapatkan $10 itu dalam waktu singkat. Kala itu saya menggunakan yang namanya Blog Robot atau biasa menggunakan plugin WP Robot dengan menggunakan banyak plugin, karena saya sudah menggunakan CMS WordPress, dan dari sana saya berhasil mendapatkan saldo $10. Yang jadi permasalahan kala itu, surat dari Amerika Serikat yang dikirim ke Indonesia benar-benar tidak sampai. Biasanya pihak AdSense akan memberikan pemberitahuan bahwa PIN AdSense telah dikirim ke Indonesia dan akan tiba dalam 14 hari. Ketika 14 hari tidak sampai, maka silakan mengajukan permohonan PIN kedua sampai 14 hari kemudian. Jika masih belum sampai lagi, ajukan permohonan PIN ketiga dan menunggu kembali 14 hari. Dan apabila 14 hari ketiga belum sampai, maka silakan mengajukan pengajuan
PIN atau pengajuan persetujuan akun AdSense tanpa menggunakan PIN, yaitu dengan menggunakan dua berkas. Yang pertama dengan ID card atau KTP, dan yang kedua ID semacamnya, misalnya kartu keluarga ataukah dengan SIM. Dan pada akhirnya saya pun harus menunggu 14 hari selama 3 kali, atau tepatnya 1,5 bulan. PIN tidak pernah datang kawan, PIN tidak pernah tiba di rumah saya. Dan pada akhirnya saya pun mengajukan opsi kedua, yaitu dengan mengirimkan mengirimkan KTP dan SIM untuk melakukan verifikasi PIN pada akun saya hingga bisa menjadi akun yang benar-benar secara sempurna bisa menghasilkan uang. Dan pada akhirnya dengan pengajuan dua ID tersebut, saya pun memiliki akun AdSense sebagaimana yang diharapkan oleh orang lain. Itulah kawan cerita saya tentang bagaimana perjuangan di masa lalu untuk mendapatkan akun AdSense. Tidak seperti sekarang hanya dengan akun YouTube atau channel YouTube yang sudah berpenghasilan, sudah mencapai ambang batas, sudah bisa terima PIN, dan bahkan PINnya sekarang itu bisa biasa diantar oleh petugas pos, atau bahkan kita bisa mencari sendiri ke kantor pos. Kalau dulu tidak kawan, dulu walaupun kita cari ke kantor pos, Pak Posnya akan bilang tidak ada surat dari Amerika. Dan itulah sekelumit perjuangan saya dalam mendapatkan akun AdSense yang sampai hari ini saya masih gunakan, alhamdulillah. Dan semoga pengalaman saya ini jadi pengalaman berharga bagi saya. Dan demikian dulu cerita kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.